pelestarian dan pengembangan bahasa, sastra, dan aksara Jawa. Nah, ini ada urusannya dengan aksara Jawa. Aksara Jawa khususnya font Ngayogjan, ya, yang sudah akan menjadi aksara internasional. Ini menjadi bagian penting dari eksistensi sebuah bahasa. Kemudian ada Pak Profesor Dr. Faruk, sarjana utama. Kita juga mengenal menjadi Pak Faruk Tripoli kalau di Facebooknya, dari Fakultas Ilmu Budaya UGM, dan Pak Budi Sarjono yang tadi sudah dikenalkan oleh Dr. Abdul Salam. Monggo sekarang kita mulai diskusinya dari Pak Supron dulu. Ya, monggo. Bagaimana sih peran DPRD pemerintah dalam hal ini? Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam budaya, lestari budaya. Oke, aku bingung lu aja nih, bahasa nopo nih. Tak keliru makanya kata. Biasanya cah, lu cah enam nih, biasanya saudara-saudara. Oke, sedherenge nyuwun ngapunten iki menawi mangke kok kata klendhar langgeng kula matur nyuwun ngapunten tesih ajar niki wonten ing napa nggih senior-senior teng mriki abdi budaya pelaku budaya wonten ing Yogyakarta. Sakderenge monggo sepisan mau kita mengaturkan puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang baru sampun paring wabis dengan kenikmatan kita sedaya sehingga kita kempal manunggal wonten papan punika, papan ingkang sejuk, ingkang napa niki, ingkang sae lah. Adem, nek dalu mesti adem niki pakem nggih. Asrep niki lan insyaallah niki saged bermanfaat papan punika karena wonten niki kalipak kamu literasi nggih, kamu literasi insyaallah. Literasi niki nggih mesti banyak ilmu wonten kathah ilmu kang saged kita napa kita pendet kita serap saking wontenipun papan punika nggih boten kasupen. Shalawat salam alaikum tunjukkan semoga kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang kita terbiasa pengajian wonten ing ayat Allah amin. Ngapunten niki rada anu nggih campuran nggih. Ramesan iki. Kula kaget angsal undangan saking Mas Agus. Saking Kalipah tiba-tiba kula dipun aturi wonten dados narasumber wonten ing acara punika. Kaget lan luar biasa kula nggih sempet bingung. Duh niki mangke bareng kalih wong gede-gede wong dhuwur-dhuwur iki. Nggih. Liyane pangkate pun doktor profesor kula tesih S1 ya, sarjana wis sarjana ekonomi itu sarjana gitu. Sarjana. Itu sarjana budaya. Nanging keranten pengin kula napa nggih sareng-sareng gula mentah kula ki ambak kalian pengen guru kalian para bapak para ibu wonten ing acara punika nggih kula wonten-wontenaken iki insyaallah mangke harapan kula belajar pingin belajar nggih dados wah kula rada bingung bahasa Indonesia mawon nggih. Nggih, wis. Oh dipancing kali Pak MC tadi. Nggih. Memang saya mungkin yang belum tahu saya Supronar Mutakin. Saya anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019-2024. Baru pertama jadi dewan. Sebelumnya saya kerja di media, jadi Jawa Pos, Radar Jogja. Nggak tahu kenapa kemudian kok jadi dewan ya, belum rian buat nonton pikiran lah jadi dewan, tapi kemudian 2019 kemarin didorong, disurung
jadi nggih mogok tapi terus akhirnya nggih mencoba dan alhamdulillah hari ini saged memenuhi amanah dari masyarakat di sana. Nah, di Dewan saya di Komisi D, saya juga di Bapemperda, Badan Perencana Pembuat Peraturan Daerah. Kemudian saya di Badan Anggaran juga. Nah kebetulan kok pas dari anggota Dewan pertama cilik dhewe, mboten cilik dhewe saya lebih cilik tapi ada pertama kali diminta untuk jadi ketua pansus. Karena saya dari fraksi Kebangkitan Bangsa, saya dari FKB. Nah kebetulan PKB dapat jatah untuk jadi ketua pansus. Yang lain itu wonten ing sing Gunung Kidul sing sepuh ya. Wah, akabuhan nek pendatang harus ke kantor gitu ya. Sing Kulon Progo kayak begitu, yang lain akhirnya tiba ke saya gitu kan. Aduh, ya wis. Kok yo pas ketua pansus Raperda Perencanaan Pembinaan Pemeliharaan Pengembangan Sastra dan Aksara Jawa. Itu sebenarnya sudah agak lama Raperda itu diusulkan. Itu adalah usulan dari DPRD. Jadi kenapa Raperda ini muncul? Itu salah satunya karena keprihatinan DPR. Hari ini ibu-ibu, orang tua, bapak-bapak itu lebih senang, lebih bangga ketika anaknya bisa cacisus bahasa Inggris. Satu itu. Ketok enak bahasa Inggris harus dipamerkan nang Instagram, YouTube, kadang dikirim-kirim ke video-videonya bisa cacisus bahasa Inggris. Nah, satu itu. Yang kedua, Dewan itu prihatin juga hari ini remaja itu banyak yang tidak lagi berkarakter Yogyo. Misalnya, wong tua nek biasanya kalau saya dulu kecil ya saya diajari paling yang sepuluh liwat Nyun Sewu tidak langkung. Hari ini nyaris tidak ada. Mungkin beberapa masih ada, tapi nyaris tidak ada. Numpak motor misalnya dulu itu kalau mau menyapa, hari ini where's gitu. Tidak ada. Kemudian sopan santun, subosito dan yang lain-lain sudah berkurang. Apa itu di anak-anak muda. Nah ini kalau ke depannya seperti apa? Bahkan kemarin Arso Dalem, Gubernur DIY itu menyampaikan di Kongres Aksara Jawa, penutur untuk Jawa itu sudah di umur 25 tahun ke atas. Berarti nanti 25 tahun lagi sudah umur 50 pun pun bablas. Aliannya pun buatan enten sing mengembangkan. Nanti gimana nasibnya? Ya budaya Jawa terus hilang. Nah kalau hilang terus ya sudah. Alhamdulillah hari ini ada kamus ini, matur nuwun Pak Balai Bahasa yang sudah luar biasa mampu menerbitkan kamus ini akan menjadi bukti sejarah bahwa kita punya sebuah budaya, punya tinggalan yang kita lestarikan. Nah, terkait dengan keprihatinan itu kemudian muncullah untuk membuat namanya Pansus Pemeliharaan Pengembangan Bahasa Sastra dan Aksara Jawa. Itu kemudian berkembang, kemudian berproses. 2020 kemarin pansus ini bergerak. Saya pertama kali bingung, iki apa ya sangat dilakukan. Ternyata setelah saya pelajari, arahannya dulu pertama kali hanya pada aksara. Dari Dinas Kebudayaan itu dulu arahnya hanya bagaimana untuk mendigitalisasi aksara Jawa. Bagaimana prihatin ya, jadi font Jawa ini belum bisa masuk, belum bisa digunakan di gadget, bahasanya lebih keren gadget. Di gadget itu nggak bisa. Anak-anak hari ini nulis moco bahasa Jepang, bahasa Thailand, Korea itu sakit ya. Coba tuku boba, misalnya boba lah ya, kalau hilangan tulisannya apa boba, ini padahal itu boba, Taiti gitu kan. Ada tulisannya atau iso moco, bahkan mereka bisa membaca itu, tapi kita bahasanya tuturnya juga bisa. Mereka menerjemahkan drakor atau apa itu tahu. Oh bahasa Sarangio gitu tahu.
Apa ya? Tapi ternyata mereka lebih suka itu. Nah, ketika ada kesempatan kemudian ceritanya dari dinas kebudayaan ketemu dengan Pandi, kemudian mendaftarkanlah aksara ini ke ICANN ke UNESCO. Nah, akhirnya berproses. Nah, kemarin di sembari kemarin pansus ini bergerak, saya melihat loh, ini kalau hanya pada aksara tidak akan bisa berkembang karena aksara itu hanya bagian dari budaya yang ada di Jogja. Makanya kemudian saya kemarin pada rapat pansus pas perjalanan pansus saya meminta untuk salah satu rekomendasi DPR adalah bagaimana pelajaran bahasa Jawa itu ditambah. Hari ini di SD, SMP, SMA itu ada harusnya 2 jam, tapi ada cuma 1 jam. Kadang-kadang diselenggarakan. Mungkin yang guru-guru kenapa saya sampai turun ke bawah ke beberapa sekolah nanyakan. Ada bahkan yang seminggunya cuma sekali dan itu pun 1 jam. Loh, biar pinter gitu kan. Bahkan kalau anak-anak SD itu biar jadi iso bahasa Inggris, mereka harus dijelaskan bayar lewat ini bahasa Jawa, bahasa yang sehari-hari kita dan itu budaya kita kok hanya 1 jam. Artinya saya kemudian juga kunjungan ke UNY, ke guru-guru besar di sana. Satu persoalan, guru bahasa Jawa masih kurang. Bahkan minat untuk ngajar bahasa Jawa itu juga rendah. Wah, ini masalahnya. Nah, akhirnya kemudian salah satu rekomendasinya untuk saya minta Dinas Pendidikan DIY, kita minta rekomendasi untuk menambah jam pelajaran minimal 4 jam. Nggak tahu sekarang sudah proses seperti apa, tapi saya kawal terus. Ketika ketemu dengan Dinas Pendidikan saya tanyain terus. Nah, kemarin sudah mulai ada kurikulumnya mulai ditata dan mulai akan ditambah yang belum 2 jam akan disalurkan 2 jam. Nah, ini alhamdulillah sudah mulai bergerak. Nah, yang kedua, dalam rekomendasi kita bagaimana menggunakan guru bahasa Jawa ini juga harus dihargai. Apa? Mereka harus diberikan sertifikasi untuk pengajar bahasa Jawa. Kalau enggak ya mereka kadang-kadang ya lawang yang guru biasa aja. Nah, dari mana? Dari dana S. Kenapa dana S nggak bisa untuk kita dorong untuk ke sana? Nah, proses berjalan, akhirnya perda ini jadi. Salah satunya nanti di bidang yang lain rekomendasi karena banyak sekali rekomendasi yang dihasilkan dari perda ini. Bahkan sampai hari ini pergubnya belum muncul, saking banyaknya rekomendasi yang muncul di situ. Saya ujar terus dari Dinas Kebudayaan DIY untuk bagaimana menerbitkan pergub ini. Nah, nanti arahnya akan ke semua. Karena kita begini, kita kalau ke Bali, maaf ya nyun sewu loh. Mungkin ya, kita kalau ke Bali itu kan datang ke Bali, indera penglihatan kita itu nomor 2 harus nonton bangunannya khas Bali. Ada pura, ada ornamen Bali. Telinga kita sudah didengarkan dengan gending-gending Bali dan itu kloneng-klonengnya kayak gitu. Penciuman kita sudah disuguhi sama penciuman dupo ini. Podo kan ini. Dupo. Ya kadang-kadang dupo. Dan juga hal-hal yang lain. Jadi orang turun ke Bali itu sudah tahu ini Bali. Anak-anak Jogja sekarang. Kita datang ke Jogja pakai perjalanan darat misalnya loh ini. Nek saka Wetan Klaten rodok ketok wis ketemu Prambanan. Wis lagi wis Yojo ini. Coba nek saking kerasa riko. Saking Magelang lebu kerasa bleng. Ketemunya Bronkos hijau. Nah, ini kan masalah untuk kami gitu kan. Tidak tahu kalau susah di Jogja. Ya, ini saya kemarin diskusi banyak kepada ayo piye nak identitas Jogja itu tidak masuk Jogja wis ngerti nek nang Jogja mlebu napa niku mlebu saka Purworejo wis ngerti ora mung betenge tok niku tapi khasnya Jogja apa
apa bangunannya, apa kemudian tanamannya. Apa tanamannya khas Jogja? Hah? Nah, wah karya banget berarti nggak ngerti bisa hijau lah. Lagi kebun buah berarti ini. Atau yang tanaman tapi ada baunya. Nah, oh kok dikonsep nanti kita. Kalau hari ini yang dikonsepkan oleh Pemda adalah asem. Tapi ini nggak bisa tidak menimbulkan bau. Nah kemarin ada usulan untuk ditanduri kemboja. Nah, Pak Prof tadi ini kemboja kuburan. Nah monggo nanti kita konsep bareng-bareng rekomendasinya apa atau kita bawa ke sana untuk kita barengkan menjadi sebuah identitas Jogja. Nah satu itu yang kedua. Nah bagaimana identitas Jogja? Bangunan-bangunan di Bali itu nyun sewu. Ambok kuwi gedung pemerintah, kementerian, swasta harus cirinya Bali. Enggak boleh. Oh di Denpasar sana wis ana sing bangunane kabeh ngono kae nglumput-nglumput ngono. Ngomong di Jogja malah. Nah, minimal harus ada ornamen Jogja. Huruf Jawane. Ya kan? Atau wayane ya khas Jogja. Gegek ora ngerti khas Jogja karo Solo bedane apa? Nah, ini harus kita tradisikan, kita kenalkan kembali agar orang menjadi tahu. Nah, tujuan Perda ini seperti itu. Itu Perda nomor 2 tahun 2020. Isinya banyak sekali. Saya baca di sini mungkin nanti dibaca sendiri saja. Salah satunya adalah kegiatan-kegiatan untuk plus. Ada 3 hal di Perda ini. Yang pertama itu tentang pemeliharaan. Bagaimana memelihara, termasuk kamus ini sebagian dari pemeliharaan. Pemeliharaan aksara yang hari ini sudah diterjemahkan dalam dalam digital, ranah digital, bahwa bagaimana mungkin dari yang sekian ini yang keyboardnya sudah bahasa Jawa, aksara Jawa, cinten? Belum ada ya? Kalau saya sudah ini, tadi saya ngomongin sama Pak Kadis sama nganu, saya Pak Kadis tadi pakai huruf Jawa. Saya tuh ya ini bagian dari tanggung jawab kami menjadi Perda ini. Kalau hari ini tidak kita menggunakan aksara Jawa, terus siapa yang akan menggunakan aksara Jawa? Nah, rekomendasi salah satu bagian kedepannya gedung-gedung, kemudian produk-produk khas Jogja itu ya ada aksara Jawa nih. Nah, kalau nonton film Vietnam, Thailand itu mesti nonton rata-rata Thailand ya. Udah asli. Praiso moco ya penting nonton film gitu. Tuku handphone merek sing saka Cina rika nggih, enten aksarane Cina. Ra keteng ra iso maca ning kan ngerti ngono. Carane paling maca gambare. Nah, kenapa hari ini gudeg ora ana aksara Jawa nih? Nah, ini beberapa rekomendasi yang ke depan akan kita dorong bagaimana Jogja Jawa menjadi pelestari Perda dalam Perda ini. Terus yang kedua selain pemeliharaan adalah pengembangan. Bagaimana aksara, bahasa dan sastra ini bisa kita kembangkan ke depannya. Nah, ini salah satu kamus, ini juga pengembangan. Bagaimana menambah referensi tentang kamus. Dan yang terakhir adalah pembinaan. Bagaimana event-event kemudian kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk pembinaan kepada masyarakat pelaku budaya dan yang lain-lain itu bisa dimunculkan di masyarakat agar pemeliharaan terhadap pada budaya Jawa ini menjadi lebih maksimal lagi. Kedepannya penutur Jawa tidak lagi 25 tahun, jadi mulai kecil sudah mulai melakukan penuturan penutur menjadi penutur bahasa sastra dan aksara Jawa. Mungkin demikian pembukaan dari kami. Saya aplaus sekali terkait dengan kamus ini, luar biasa Pak dari Bali Bahasa. Semoga ini menjadi bukti sejarah, bukti yang bahwa Jogja memiliki sesuatu yang luar biasa, yaitu kamus bahasa Jawa.
Matur nuwun dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sugron. Ada beberapa yang jadi catatan nanti jadi diskusikan. Tapi perlu kami informasikan bahwa Balai Bahasa hanya mampu menerbitkan ini ya 1000. Jadi kalau mau ditambahi oleh DPRD diterbitkan lagi, ya monggo gitu. Kalau pemerintah daerah itu perlu berbanyak lagi, monggo silakan. Atau dibantu untuk didigitalkan. Nah, karena kami belum mampu untuk sampai ke sana, siapa tahu didigitalisasi oleh Pemda atau Pemprov DIY atau diperbanyak lagi lah, ini ditambah itu. Kami bantu untuk menambah cetakannya. Mungkin sedikit Pak. Kalau iya, sekarang koordinasi saja dengan Dinas Kebudayaan DIY. Mumpung lagi penyusunan RKPD, rencana kerja pemerintah daerah 2023. Kalau bisa masuk di sana, saya akan dorong nanti. Mumpung saya belum rapat kerja, jadi di info ke Dinas Kebudayaan. Kalau ada Dinas Kebudayaan DIY malah saya akan sampaikan. Tapi kalau iya, saya akan sampaikan besok minggu depan saya akan rapat kerja pra 2023 nanti akan sampaikan untuk menambahin. Kalau memang itu, ayo bareng-bareng. Ini bagian dari yang harus kita untuk memperbaiki. Terima kasih, tepuk tangan. Posisi. Baik, selanjutnya nanti kita disimpan dulu pertanyaan dan komentar Bapak Ibu. Ada satu ini bagi penanya yang bagus pertanyaannya. Seandainya tidak bagus tidak. Misalnya pertanyaan tidak bermutu. Misalnya, Prof Farouk, apakah mau menikah lagi? Nah, itu kan itu nggak dapat ini nanti ya. Sekarang monggo Prof Farouk untuk berbicara. Boleh sambil merokok di sini bebas. Iya, matur nuwun. Terima kasih, selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Apa ya ini ya? Ya, ini saya itu biasanya kacau dengan jadwal. Jadi kalau saya catat, catatannya hilang. Dulu ada apa itu yang organizer apa itu? Nyatat di situ lah. Itunya alatnya hilang. Pakai HP ini di alarm ya toh, alarmnya orang krungu lali lendeke di mana yang sekaligus mau saya katakan itu memang soal aksara ya, artinya seberapa jauh menghargai catatan, mengumpulkan, menyimpan dengan telaten dan sebagainya itu. Saya nggak tahu, biasanya malah nunggu diingatkan gitu, jadi sangat bergantung pada orang, nggak bergantung pada tulisan. Nah, jadi saya bisa membaca, bisa menulis, bahkan saya penulis, tetapi saya nggak terlalu open dengan tulisan gitu ya. Nah, itu yang jadi sebenarnya menulis itu tidak cukup sebenarnya hanya dengan membaca, menulis, tetapi sebenarnya ada satu sikap terhadap tulisan. Bagaimana kita percaya nggak sama tulisan? Nah, ini kan masalah toh. Kalau kita lihat orang Jawa, kalau ngutang lebih suka kemana? Ke bank atau ke bank plecet atau ke nah
itu masalah. Itu artinya kita bukan hanya tidak open terhadap tulisan, tapi orang pati percaya jadi karo tulisan. Ala kuwi ming tulisan gitu kan. Tapi juga sebenarnya trauma terhadap tulisan. Nah, kalau saya bilang trauma pada tulisan itu, kita itu seakan-akan takut pada tulisan itu. Takut itu kenapa? Karena tulisan itu terlalu mengikat. Jadi kalau sudah ditulis, wah, gue medeni gue. Kalau sudah ditulis itu berat, itu tanggung jawabnya. Kalau bisa itu alisan aja. Jadi ngenteni lali, makanya Ronggo Warsito itu iling gitu kan. Jane ki bergo senenge lali. Gitu kan. Jadi lali itu luas. Jadi ini pena. Jadi bisa dikiak-kiuk, bisa diatur, bisa baca-baca. Nek utang lali, nek ora iso bayar pas tanggale ora apa-apa ya. Kayak gitu-gitu. Nah, ini ya kayak gitu itu saya. Jadinya ya kayak gitu. Jadi tulisan digawe jadwale apa-apa lali. Apa-apa itu kayak gitu-gitu. Itu namanya kita sudah menulis, sudah membaca, sudah jadi penulis, ning jane durung berbudaya tulis gitu ya. Nah, itu literasi. Kalau kita lihat tadi kamusnya itu disusun 3 atau dijajar gitu ya. Kalau bapak-bapak lihat kamus itu 3 itu, kira-kira pikirannya langsung ya, secara jujur spontan. Pengen moco apa pengen majang? Majang. Majang. Wah, kuwi bangun kae. Dimasukkan medsos, di deke ruang tamu, pajang, wah, tebel iki tur ketoke larang. Padahal gratis. Ya, jadi kita menghadapi buku pun kadang-kadang bukan sebagai informasi, tetapi sebagai istilahnya itu kalau kita sebut coro rodo PKB itu sebagai berhala, ya, sebagai berhala atau sebagai barang keramat. Nah, dibuka malah salah. Harusnya jangan ditembok. Kalau ditembok itu ngaco itu. Nah, dilihat, dipajang, kelihatan api, ya dibungkus yang bagus gitu. Kalau di lemari dikasih kaca, kalau perlu kayak minyak. Gitu. Ya, itu artinya kita belum menganggap buku sebagai informasi. Kalau dalam tradisi Islam itu Quran ki diwaca ning ora mudeng. Jadi bukan memandu kehidupan gitu ya. Nah, tapi istilahnya itu kalau saya bilang bagaimana sikap terhadap tulisan dan kekhawatiran, ketakutan pada tulisan dan sebagainya, itu pertama mungkin karena latar belakang tadi, tulisan itu sakral. Tulisan itu sakral, jangan dicemooh gitu ya. Nah, yang kedua memang orang Jawa takut dengan kepastian, dan tulisan itu terlalu pasti. Karena urip ki ora tahu pasti. Nah, kenapa hidup itu enggak pasti? Nah, ini masalah. Itu pengalaman sejarah yang panjang sekali. Jadi kalau kita membandingkan diri kita dengan Bali, Bali itu Jawa pada zaman Majapahit. Sebelum diobok-obok oleh Islam, oleh penjajah, oleh macam-macam. Jadi dia itu masih temotok. Dia itu masih mewujud.
masih mewujud. Jadi dia mewujud itu semuanya terlembaga ya. Jadi Bali itu terlembaga di dalam ritualnya, di dalam uberampe ritualnya, di dalam bangunannya, di dalam segala macam itu. Orang Jawa sesudah Majapahit itu sudah nggak punya lagi lembaga. Jadi itu berantakan, nggak karuan gitu. Nah orang Jawa harus hidup. Ini caranya mempertahankan Jawa tanpa bentuk. Nah, Jawa tanpa bentuk itu piye? Ya, keluarlah ilmu rasa, rumangsa, atau wang sinawang, segala macam itu. Kabeh itu sebenarnya wujudnya iki neng maknanya ini. Nah, itu bisa terjadi kayak gitu. Supaya dia jadi lentur, bisa diapain aja gitu ya. Nah, yang kalau kita melihat pengalaman kita tadi bicara tentang Jawa kok hilang, Jogja kok hilang dan sebagainya, itu sebenarnya sejarah yang panjang ya. Nah, masalahnya bagaimana sikap kita. Kalau kita melihat kepada sejarah, sikap kita ini kan pengalaman traumatik terhadap kepastian, termasuk terhadap aksara. Jadi kita takut sama tulisan, sama segala macam itu. Nah, apakah kita teruskan trauma itu atau kita mau healing? Kita mau menyembuhkan diri kita. Nah, menyembuhkan diri kita itu mau tidak mau adalah membangun lagi budaya aksara itu, apapun akibatnya. Itu abot, berat, kalau tidak ditopang oleh seluruh tata kehidupan. Jadi kita sudah keras, artinya belajar bahasa, belajar tata krama, belajar apa, lek kok hukumnya mencela-mencela. Misalnya kayak gitu, jadinya loh piye iki gitu ya. Tulisannya ngene kok melakunya ngene gitu kan ya. Jadi ini juga yang berat itu sebenarnya yang namanya kebudayaan, termasuk tulisan itu tuh itu sebenarnya totalitas. Jadi kalau kita ambil sebagian jadinya begini. Nah, sikap yang tadi yang diambil oleh tim apa tadi Mas? Pansus tadi ya sudah, pokoknya eto-eto ono gitu ya. Eto-eto ono ya toh. Ya masuk Jogja ono ikine, ono aromanya, ada apanya gitu. Uripe piye? Nah, mbo tapi nah, itu juga strategi yang panjang, namanya kebijakan lokal yang dihasilkan oleh sejarah yang sangat panjang. Sejarah yang tadi itu. Jadi Mojopahit berantakan dan sebagainya. Lalu orang Jawa bagaimana mempertahankan kejawaannya? Ya udah eto-eto wae gitu ya. Jadi itu eto-eto itu sebenarnya satu kebijakan lokal dalam rangka survive menghadapi segala macam tantangan dan ketidakpastian kehidupan. Jadi lalu ya itu seperti nyekel ojo kenceng-kenceng itu eto-eto gitu ya. Jadinya ya ini kan ming lamis atau apa gitu ya, tapi ya ojo dicekelin teman-teman gitu misalnya kayak gitu. Itu caranya orang Jawa mencoba bertahan tetapi juga bisa beradaptasi dengan kahanan. Jadi istilah kahanan yang terus menerus bisa bergerak, bisa berubah dan sebagainya. Saya ada menulis diterbitkan oleh
Pak Agus itu namanya ilmu kahanan. Jadi itu kahanan itu ya melu yang ngeli ya, misalnya kayak gitu-gitu istilah-istilah. Nah, jadi sebenarnya bagaimana sikap kita, betapapun sulitnya, betapapun beratnya, betapapun panjangnya nanti proses yang berjalan, kita tetap mungkin harus memastikan ini tidak bisa diteruskan. Jadi jangan sampai trauma itu berkepanjangan, karena korupsi juga lahir dari situ. Jadi penyelesaiannya itu mungkin berat, mungkin lama, tetapi kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan dengan proses yang panjang itu, tetapi kita harus menyembuhkan diri dari trauma, takut pada kepastian, pada karena penguasa juga pemerintahan gonta-ganti, ratune gonta-ganti dan sebagainya, yang kalau dicekel nyekel iki sisuk hilang, ganti iki wali kota iki pohonnya iki sisuk pohonnya kui, anunya semacam itu. Jadi ya jadi seperti itu. Nah, jadi dalam rangka itulah sebenarnya kalau saya mengatakan kamus itu menjadi langkah yang sangat penting. Ya, langkah pertama tadi sudah saya kira aksara ya. Sesudah aksara tentu saja ya kamus ya. Sudah kamus tentu saja tadi sudah dibilang di awal ada yang namanya tata bahasa, gramatika. Nah, itu yang sebenarnya termasuk juga ejaan dan sebagainya, itu sebenarnya memberikan kita kepastian. Walaupun kita itu sebenarnya dalam hati tidak terlalu suka dengan semua yang pasti, karena pasti itu abot, berat itu. Tetapi kita harus berani mengambil sesudah begitu lama kita trauma dengan segala yang pasti, kita harus mulai berani dengan kepastian. Karena misalnya hukum itu baru bisa tegak kalau ada kepastian, namanya gitu. Jadi nggak bisa tembung-tembung di dalam hukum dikiak-kiuk gitu ya. Nah, kiak-kiuk itu sebenarnya kebijakan yang sangat bagus bagi kita, tetapi sebenarnya di dalam itu ada penyakit, yaitu trauma tadi. Trauma sejarah yang panjang yang membuat kita begitu. Jadi opo-opo misalnya ya itu tergantung rasamu iki poso ning ora poso ning poso gitu, itu kan rasa misalnya kayak gitu ya. Nah, itu sangat indah dan sangat bagus, tetapi sebenarnya ada trauma di baliknya. Artinya ketakutan pada kepastian, lalu yang diandalkan adalah rasa tadi. Nah, kamus ini tadi jadinya sebagai satu jalan yang saya anggap strategis dalam rangka healing, dalam rangka membangun budaya aksara. Tidak hanya bisa membaca, tidak hanya bisa menulis, tapi juga ngopeni tulisan, ngajeni tulisan, dan menjadikan tulisan sebagai panduan kehidupan, karena kita nggak bisa menghindar dari itu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Oh ya, beberapa catatan ya, ini saya itu kan sejarah saya itu kuliah di FIB Fakultas Sastra, tapi saya sangat dekat dengan balai. Saya sangat akrab dengan kamus bahasa Jawa karena saya dulu banyak meneliti di Balai Bahasa dan membaca cerpen-cerpen, puisi, segala macam Jawa. Dan saya mengandalkan kamus. Saya punya lengkap kamus bahasa Jawa yang lebih tebal dari ini, yang bahasa ada kamus Jawa-Jawa, yang ada bahasa Belanda Jawa dan sebagainya, itu segini tebalnya nih, 2 kali lipat itu. Saya punya itu karena dulu pekerjaan saya memang membaca
untuk mempelajari ini. Tetapi yaitu Jawa itu hanya di bacaan, tapi tidak di kehidupan gitu, karena itu terpisah. Nah itu kekurangan saya yang tadi itu. Jadi uripe. Nah ini yang masalahnya kan ya itu tadi, salah satu kelenturan orang Jawa. Jawa itu memang bukan berbentuk. Jadi ada durung Jawa, ada wis Jawa. Arti Jawa itu iso digawe. Siso saiki ora Jawa, siso Jawa. Jawani itu wis Jawa. Wis Jawa artinya orang Jawa itu lentur banget. Bisa berubah. Itu bagus, tetapi ya itu tadi. Kalau kita melihat ke sejarah, itu sebenarnya sebuah pengalaman traumatik yang sehingga orang Jawa lebih suka bersembunyi di balik bentuk, ada di dalam rasa. Tadi itu ini bingung tadi kan waktu membuka, iki aku lendekek awakku nanti. Nah iki nyelehke awak sih bingung tadi. Iki piye tak nyelehke aku bahasa opo, aku sopo dan sebagainya. Aku lagi ajar, aku harus macam itu. Itu nyeleh kayak awak itu. Nah itu juga sebenarnya traumatik ya. Artinya takut sekali gitu ya. Mungkin salah, makanya orang Jawa selalu nyuwun sewu dan sebagainya kayak gitu. Nah ini yang semacam itu juga kita bisa merasakan betapa sebenarnya kita begitu. Sebenarnya agak ada tertekan, tapi ya itu traumatik itu ya, karena posisinya angel dipastikan gitu ya. Jadi ya setiap kali kita komunikasi kita meraba-raba, seolah-olah kita itu seperti di panggung gitu ya. Dunianya itu sudah dunia panggung. Iki sing nonton sopo, sing apa ya, karena indikasi bentuk-bentuk yang bisa memberikan isyarat sapa sing tak hadapi iki ora pati cetok gitu, misalnya kayak gitu. Ya saya kira begitu. Terima kasih. Tepuk tangan. Ya, jadi kamusnya ini menjadi seperti hukum tertulis. Kalau ora podo kamus salah nanti. Ya, kalau tidak ada kamus malah nggak ada salah orang kamusnya ya. Tapi begitu ada kamus jadi salah nanti karena tidak podo kamus. Jadi memang kira-kira seperti itu. Jadi tadi malam pun Bu KTU Balai Bahasa itu tanya kelambine apa Mas? Karena tidak ada aturan tertulis, makanya bebas. Jadi saya pakai ini, Mas Budi pakai itu, Pak ini bebas. Ini karena tidak tertulis ya, aturannya tidak jelas. Mengmangune ya gitu ya. Nah, kelihatan itu wong Jawa itu memangun. Jadi Hindune ya Hindu mangune Jawa, ora padha India, Islami ya ora padha Arab, Budone ya ora padha, agama Kristen ya ora padha. Ya. Jadi memang penak. Tapi nanti kalau dipastikan apakah kita bisa hidup, gitu. Makanya ada wong londo jajan yang gede ya 350 tahun nggih, monggo. Ya, kata nggih. Moga Mas Budi Sarjono lanjutkan nggih, monggo. Matur nuwun Mas Trantun. Ini penake bicara terakhir itu waktunya dintek singkat. Jadi nanti singkat saja. Saya setuju dengan tadi ngendikannya Pak Imam bahwa kamus itu harus diperbarui. Ini ada cerita, entah benar entah tidak, seorang turis itu bingung membuka kamus karena tidak ada di kamus. Jadi menjelang masuk Prambanan ada papan petunjuk sate 300 meter. Dia buka di kamus, maksudnya apa sate 300 meter? Di kamus itu yang ada sate ayam, sate kambing, sate kelinci. Betul ini betul ini ya. Bingung lagi ketika dia masuk di Delanggu. Gawok 300 meter. Wah, betul itu ya. Maksudnya stasiun Gawok itu, tapi di turis tadi wajahnya Gawok 300 meter. Di kamus juga nggak ada lagi. Dia tanya kepada saya,
gimana nih Mas? Ya nggak tahu, saya bukan pembuat kamus. Tapi nanti saya usulkan kepada teman-teman balai bahasa supaya kalau buat kamus ini dimasukkan itu. Jadi entry gitu ya. Ini pembukaan Pak ya. Tentang kamus ini saya terima 3 minggu yang lalu. Wah, ini betul-betul bagi saya kitab suci. Ya, saya termasuk salah satu penulis tadi ulang alik. Karena tahun 76 saya sudah mulai menulis tadi bahasa Indonesia. Jadi akhir Desember 76 itu saya juara 1 lomba naskah drama Natal se-Indonesia. Jadi mungkin ada sebagian yang belum lahir, saya sudah juara lomba nulis naskah drama. Tahun 79 saya sudah juara 2 lomba nulis cerpen di Femina. Mungkin juga ada yang belum lahir. Orang-orang tulisannya soalnya jenenge wedok. Wah. Tapi hadiahnya gede ya. Lalu tahun 80 sampai berikut berkali-kali saya menang lomba juara sampai jeleh jadi juara. Maka tahun 90 saya sudah tidak mau mengikuti lomba lagi. Karena teman-teman di Jakarta tanya kalau lomba itu, kowe melu ora? Melu, aku ora melu. Berarti si menang kowe. Tapi itu membuktikan bahwa dulu profesi menulis itu sangat menjanjikan. Tahun 85 sampai 90 itu cerpen di Jakarta itu dihargai 75.000. Emas masih 4.000. Jadi kalau satu cerpen bisa untuk membeli emas 15 gram. Bayangkan gitu ya. Nah saya waktu itu 1 bulan bisa kadang-kadang 2-3 cerpen. Jadi kalau mau saya bisa untung emas Bang. Itu membuktikan bahwa zaman-zaman waktu itu profesi menulis itu betul-betul di atas angin. Pegawai negeri kecil. Ada saksinya Pak Tirta Suwondo itu ya. Dulu pernah jadi wadah ya. Pak Tirta itu jadi saksi. Dulu saya menjadi koresponden majalah Kartini, lalu diganti Pak Tirta. Nah ketika Pak Tirta masuk diangkat menjadi ASN, beliau harus keluar dari koresponden majalah Kartini. Ketika dia menerima gaji kaget. Mas, bayarku mung 70.000. Ayo kalau cerpen gue kalah. Gagas atau Pak? Kalau saya 1 bulan 3 cerpen, paling enggak sejak 200, sedangkan hanya 70. Mbok metu balik jadi ASN ya. Tapi beliau tetap setia lalu bisa menjadi kepala Balai Bahasa Yogyakarta. Saya bukan hanya menulis fiksi tapi juga terjun ke dunia jurnalistik, mengelola majalah kebudayaan basis hampir 20 tahun, lalu menjadi koresponden majalah Kartini itu 15 tahun, lalu mengelola majalah kerohanian. Jadi sedikit-sedikit saya rada soleh Pak, karena nulis buku kerohanian. Sampai hari ini mungkin ada sekitar 30 buku tentang kerohanian. Jadi kalau maaf ya di kalangan gereja kadang-kadang saya sudah anggap selevel uskup. Uskup apa gitu. Karena saking banyak bukunya dan laris. Ada satu yang cetak ulang 14 kali. Yang buku yang saya tulis tentang pengalaman saya memberikan khotbah. Oh, hebat Pak. Seorang saya ngotbahi wong-wong gitu. Tapi teman-teman di Kanisius kalau di bagian marketing terutama selalu pesan saya,
Mas engko nek promosi kowe ndelik wae. Lah ngopo? Wong ora percaya. Jadi tulisanmu karo kelakuanmu beda. Keraya. Itu tulisannya religius, kelakuannya yo semi. Nah itu pengalaman ketika saya betul-betul 40 tahun lebih bergulat di tulis menulis bahasa Indonesia. Tahun 2016 saya mulai melirik sastra Jawa. Karena beberapa media sudah mulai bertumbangan, terutama media-media besar, majalah besar. Saya mulai menulis cerpen tahun 2016. Nah waktu itu ada teman dari penggiat sastra Jawa nyeletuk, "Wih Budi ki ngopo? Kok cenanangan nulis sastra Jawa? Malik tinggal kok wis ra payu ning sastra Indonesia gitu." Saya tidak menanggapi omongan teman tadi, meskipun saya sebenarnya sakit hati tapi enggak saya sakit. Tapi tahun 2017 saya wani nekat, bodoh nekat menulis novel dalam lomba di balai di Dinas Kebudayaan Provinsi. Langsung masuk nomine. Nah, ketika novel tadi saya cetak, saya serahkan pada teman yang gambleh tadi. Gilo, hasil gamblehmu, aku tak tantang, aku nulis novel. Saiki komentarmu apa? Komentarnya singkat dia Pak, kowe iki asu. Itu gojekan teman-teman itu. 2018 saya ngawur lagi, ikut lomba di provinsi sama. Novel saya masuk 5 besar. Waktu itu dapat kurang sekitar 20 juta. Nah teman yang gambar tadi, saya beritahu pengumumannya, sesuk kowe tak jak tuku sate mangano sak matimu. Wasem iki. Lho iki tenan iki. Karena gamblemu menyakiti saya tapi membuat semangat. Maka ini dengan bukti 2 novel itu saya masuk kategori penulis ulang-alik. Merasa sok ngerti sastra Jawa, padahal kalau diteliti betul ambiar. Maka ketika saya menerima kamus ini 3 minggu yang lalu saya buka-buka, Dian kamus ini luar biasa. Saya kalau melihat kaca itu berani menuding wajah saya, kowe iki pituk. Kosakatamu, diksimu miskin sekali. Begitu melihat kamus sastra ini. Abang Jawa itu kurang ajar banget Pak. Untuk menggambarkan hujan itu ada kremun. Ada sebelum gerimis, kremun terletik, kemebyur, baru gerimis, udan deras. Sementara dalam bahasa Indonesia hanya hujan deras. Tentang kemebyur, kremun, terletik tadi nggak ada. Tidak titik-titik. Tapi nuansanya berbeda dengan kalau kita ngomong tadi. Kita bisa nyetot, nyiwel, jewer, jiwet. Ya, nyiwel. Di bahasa Indonesia hanya mencubit. Paling menjewer. Di bahasa Jawa ada madang, maem, dahar, mangan, badok, nyekek, ciak. Di bahasa Indonesia makan. Jadi kaya sekali ungkapan-ungkapan Jawa yang
tidak bisa diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia. Di sini saya menemukan kata peteta petete. Bukan, peteta petete beda. Ini peteta petete. Ini kosakata yang dulu akrab sekali, tapi sudah hilang. Apa peteta petete? Ternyata tidak. Orang kurang pekerjaan. Apa peteta petete? Ya? Bukan peteta petete. Di kamus peteta petete. Jadi kita harus setia kepada kamus loh. Nanti Pak Imam marah lah dia itu ya. Pasti. Iya, pasti lah. Hukum itu kamusnya. Nah, ini ada saya menemukan bedanya denotasi dan konotasi itu pada kata pocong. Kalau mendengar pocong, konotasinya adalah hantu, memedi. Pocongan itu memedi, pocongan jam judul-judul itu pocongan. Di kamus ini salah. Pocong itu bisa berarti pantat, bokong, ya. Pocong itu mocongi berarti bisa mantati loh. Iya toh itu. Bokongi. Pocong itu ya. Lalu ada arti berikut itu ikat. Dipocong diikat. Kalau pocongan ikatan. Mocongi itu mengikati. Ini berkaitan dengan padi, biasanya padi dan kayu. Tulung kayunya dipocongi, itu bukan dikudungi kain kafan, tapi ditaleni. Nah ini itu tadi, di denotasi itu seperti ini, di konotasi berbeda. Saya menemukan beberapa kata yang mungkin nanti kalau Anda menerima kamus, mudah-mudahan ada jumlahnya cukup enggak Pak? Loh ini nggak ngedeg-degi loh ini. Ya. Tapi kalau nggak kebagian ya nanti sabar saja, tahun depan ya Pak nunggu cetak ulang. Kalau direkomendasi dari DPR. Sabar ya. Ambak. Apa artinya? Ambak, mangambak-ambak. Sama, ambak dan mangambak-ambak itu sama artinya. Artinya kelihatan luas dan bersih. Ye. Ya, beda kan? Antara denotasi dan konotasi. Ini di kamus loh, ini satunya di kamus. Kalau Anda tidak percaya, biar dimarahi Pak Imam. Nanti rakyat buku. Mengampleng. Apa itu mengampleng? Mukul ke? Keliru. Keliru. Ya. Mengampleng itu artinya menyelipkan keris di pinggang. Ye. Ngampleng, mengampleng. Ngampleng itu sama. Ngampleng, mengampleng. Itu maksudnya mengiriskan keris di pinggang. Itu ngampleng. Jadi kalau ngampleng pengertian sehari-hari itu nembiling, di kamus tidak. Nek jangan protes karo Pak Imam. Berani ya. Itu. Ada lagi bencuret. Apa ya bencuret? Bencuret. Ini dulu saya ketika masih kecil ingat-ingat ini. Bocah kok bencuriten. Hah? Nah betul. Hanya betul siji kamu. Bukan bencuret. Kalau benciri itu ingah-ingih.
Ingat, tapi kalau bencurit itu ternyata sakit-sakitan. Ya, gitu. Ada lagi cimplek. Apa? Ayo, cimplek, dicimpleki. Hah? Dipencoki, ditaboki, digendongi, dicablek, dinunuti, disalah kabeh. Ternyata artinya ditumpai. Tapi jangan ini dikatakan kepada suami pada istri. Bu, kowe tak cimpleki enggak. Maksudnya cimpleki itu sepeda. Ditumpai, sepeda ditumpai ya. Dicengklak. Jadi kalau nanti ibu-ibu pulang di rumah, Bu, aku kepengen nyimplek. Kampleng wae. Ya. Ini mungkin berasal serapan dari bahasa Belanda. Sepeda merek Simplek. Merek Simplek nganggo berko. Lagunya gitu. Tapi diserap bahasa Jawa menjadi Simplek. Jadi kalau nanti Bapak Ibu menerima kamus, jangan seperti yang dikatakan Profesor dan Pak Argadi, Supron, jangan hanya dipajang, gue bantal. Nah, gue bantal kan langsung masuk sering semua itu. Dibuka-buka, betul. Bagi Anda penulis sastra Jawa dan ulang-alik ini manfaatnya luar biasa. Ya. Jadi mulai sekarang berdoa mudah-mudahan Anda kebagian kamus. Kalau nggak kebagian, pulang nangis. Ada lagi kata-kata modern yang sekarang sudah masuk dalam kasanah bahasa Jawa. Aquades. Aquades apa? Air sulingan. Itu sudah masuk dalam bahasa Jawa. Aquades. Diskon masuk dalam bahasa Jawa. Diskriminasi itu sudah masuk dalam kamus. Jadi jangan tanggung-tanggung kalau Anda nulis diskriminasi tapi pakai H. Di H. Diskriminasi. Diskriminatif itu sudah masuk dalam bahasa Jawa. Ya. Jadi jangan ragu-ragu. Tulis saja dis tapi pakai H. Kalau tidak pakai H, itu bahasa Indonesia. Ya. Jadi H, GH, do. Cekangkang, tahu cekangkang? Cekangkang. Bukan mekangkang loh. Bukan gitu. Geblak. Memang cekangkang itu jatuh terduduk ke belakang. Geblak. Jadi di Jawa itu satu kata cekangkang, di bahasa Indonesia itu diterjemahkan menjadi 5 kata. Jatuh, duduk, ke belakang. Nah, berarti kayak sekali itu bahasa Indonesia itu ya. Jengkang itu tahu-tahu bisa miring, bisa linggo. Kejengkang. Kata diskotik itu sekarang sudah masuk bahasa Jawa. Jangan diterjemahkan menjadi ruang musik diskotik, tapi pakai H, diskotik. Sudah resmi. Kalau sudah masuk di sini berarti hukumnya 100% yes. Sudah terkait oleh hukum, jadi
Nggak usah nanti diterjemahkan diskotik dalam kurung, nggak usah. Ya. Cuma sekarang yang hilang, mungkin jenengan tidak kenal kantor kawat. Ya. Masa kecil kami akrab itu kantor kawat. Kantor telegram dan telepon, namanya kantor kawat. Ya. Jadi kalau nanti Anda nulis kantor telepon di Kridosono itu tulis saja kantor kawat. Gak apa-apa, ini resmi kok. Ya. Kalau ada protes, protes sing nyusun kamus. Nah, ya. Jadi sekali lagi kalau Bapak Ibu yang terutama para praktisi penulis sastra Jawa, ini hampir mayoritas Pak Imam yang kami undang para praktisi penulis sastra Jawa, maka mudah-mudahan nanti bukunya cukup karena mereka sangat menggunakan untuk menulis hari-hari. Ya. Kebetulan kami di Pasbuja itu anggotanya 115 itu semua penulis sastra Jawa. Maka namanya Pasbuja Paguyuban Sastra Budaya Jawa. Ya. Nanti yang ada lagi kami menerbitkan majalah Belik, majalah bahasa Jawa online. Ya. Jadi betul-betul bagi kami semua kamus ini menjadi berkah. Ini bukan saya ngisap enggak, Pak. Bediki oke enggak, tapi betul-betul. Nah, karena saya sendiri sudah merasakan manfaatnya. Mungkin demikian Mas Ratu, nanti diskusi bisa kita lanjutkan. Terima kasih, tepuk tangan. Ini rupanya diskusi kami Ratu Bendoro sudah lama ya. Kita sikik sama tahu. Itu isi dari pemeliharaan di bahasa. Nah, terjemahannya apa? Teknisnya banyak turunannya. Kemudian di sastra itu ada pendataan, ada transkripsi, ada transliterasi, ada penerjemahan, ada pengaliwahanaan, ada penyusunan sejarah, ada penyusunan dan pendayagunaan perpustakaan. Ini untuk yang sastra. Kemudian yang untuk aksara itu ada pewarisan, ada pembiasaan, penggunaan, dokumentasian, pemutakhiran, inventarisasi, penyusunan sejarah, preservasi, duplikasi, konservasi dan pembakuan. Jadi sudah masuk dalam perbedaan. Nah, kemudian bagaimana ini menjadi implementasinya itu nah, turunan-turunan dari yang ada di sini harus diatur. Bagaimana kemudian setelah pemeliharaan ada namanya pengembangan. Termasuk banyak sekali pengembangan di sini. Di bahasa itu nanti ada penelitian, pengayaan kosakata, kurikulum, bahan ajar, kemudian penerjemahan, adaptasi, reaktualisasi, revitalisasi, rekayasa, diplomasi, publikasi, media online, media sosial, media cetak, dan IT. Ini masuk di bahasa. Kemudian sastra, penelitian, kurikulum, bahan ajar, peningkatan jumlah karya sastra, penyaduran, aktualisasi, apresiasi, dan publikasi. Terus yang untuk aksara, penelitian, kurikulum, bahan ajar, adaptasi, reaktualisasi, revitalisasi, rekayasa, lomba atau festival. Kemudian diplomasi, online, media, penerapan di media online, media cetak, media sosial, dan IT. Dan yang untuk setelah harus dikembangkan karena bergerak terus, saya yakin dengan tambahan-tambahan boso tadi, saya yakin itu udah masuk boso yang walian barang udah boleh gitu. Seperti tadi muncul bahasa-bahasa baru yang mungkin tidak banyak karena bahasa itu dari kebiasaan dari karya jadi budaya itu kan rosok, pito, karso lah gitu kan. Nah ini sangat mungkin nanti hari ini mungkin muncul bahasa serapan dari bahasa asing atau bahasa yang muncul yang belum termasuk ini mungkin 1900 dari 1300 mungkin akan ini menjadi pengembangannya. Nah yang terakhir ada pembinaan. Jadi pemerintah nanti wajib untuk melakukan pembinaan itu melalui ketiga-tiganya. Bahasa aksara Jawa itu adalah pengajaran, kompetisi, festival, internalisasi, lomba, sosialisasi, sarasehan,
seminar pelatihan peningkatan kompetensi, peningkatan kualitas pendidik, ekspresi kesenian, pembinaan komunitas dan sanggar, penerapan hari dan penerapan bulan. Ini dalam pembinaan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, makanya kemudian tadi yang nyambung dari Bantul tadi Pak, saya kemarin mengusulkan bagaimana kemudian ada lembaga. Jadi gini, saya kira artakon aksara Jawa karo sapa? Sing pakar. Kono pakar, karena semua punya. Nah, saya mengusulkan adanya lembaga sertifikasi. Lembaga sertifikasi aksara. Nggak tahu nanti prosesnya seperti apa. Kemarin saya minta Dinas Kebudayaan untuk konsultasi ke badan sertifikasi nasional. Bu ya, Dinas Kebudayaan punya lembaga sertifikasi yang nanti menguji para pegiat aksara. Ada muncul nanti sertifikasinya. Bukan hanya aksara nanti. Kalau perlu MC nanti ada sertifikasinya. Jadi tuturannya ya pas gitu kan. Oh ini ada ilmunya. Nah dengan begitu nanti ada muncul nanti pelatihan di bawahnya yang nanti akan merangsang orang untuk ikut dalam pembinaannya, mulai dari yang lembaga resmi atau mungkin lembaga yang di pendidikan atau yang lain, lembaga-lembaga yang dibuat semacam LPK atau yang lain-lain. Ini yang saya dorong untuk ke sana agar tidak hanya mandek di peraturan. Jadi nyuwun sewu nanti Mas Rotun ya kalau mau jadi MC ya bahasa Jawa ya harus ada sertifikasinya. Betul, nore anak. Nah, nore gitu. Nah ini sertifikasi A, nore 5 juta. Nah, pirang Jawa. Ya, ini satu lagi 2 pertanyaan yang penting. Yang satu lagi digitalisasi ini bagaimana kira-kira DPD? Nah, digitalisasi ini penting karena hari ini yang jauh mungkin ya aplikatif Bang. Kalau kayak gini mungkin gue bantal gitu kan. Tapi kemudian kalau enggak nanti bisa rusak juga gitu kan kalau kadang-kadang. Tapi kalau digitalisasi di sini saya kira ini akan menjadi dokumen yang bisa diakses dimanapun tanpa masuk nang mobil bawa pampers tidak. Kalau digitalisasi saya yakin. Nah hari ini yang aksara sudah sebenarnya digitalisasinya. Tadi saya sampaikan saya kalau WA dengan orang dinas kebudayaan itu nganggo aksara Jawa. Tadi saya cerita sama Pak Balai, wah hebat itu Mas, terjemahnya mau nulis susah benar nulis gitu kan. Nah sebenarnya sudah ada teknologinya, tapi belum boleh dipublis gitu kan. Namanya translate gitu kan, dari Jawa ke Latin gitu kan. Nah, kadang-kadang ya saya seuri gitu kan, urusan doang itu kalau translate gitu kita kan. Tapi ya ini enggak, bukan kemudian tidak memberikan pelajaran yang itu tidak mau belajar. Nah itu transfer itu sudah mulai. Insya Allah Dinas Kebudayaan kita dorong betul untuk setelah ini harus kamus. digital. Di sana. Kalau duit ya duitnya oke. Ya, sip. Terima kasih. Ini caranya kebijakannya ke sana. Gitu Ya. kan Don? Pak Tino, terima kasih. Nanti digitalkan Pak Imam dengan Dinas Kebudayaan sudah pernah ngobrol, tinggal melanjutkan. Kita tutup ya acara diskusi kita yang seru ini. Nanti kita bisa diskusi di media lain. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, teguh yuwana slamet, mugi tumanduk dumateng kula panjenengan sedaya. Katur dumateng Gusti Kanjeng Ratu Bendera, matur suwun sanget. Rawuhipun wonten tengah sabit
menawi kerawanipun mira pun benten positif. Bapak Ibu sedaya ingkang kula tresnani, mugi kula panjenengan tansah dipun ijabahi kaliyan Allah Subhanahu wa taala Gusti Pangeran kula sedaya. Ing wekdal menika kanthi mirunggan wonten guna cilikan kergat patung kecil patung bina. Bapak Ibu sedaya yang kula tresnani, alhamdulillah ini suatu penghargaan bagi Kalurahan Patung Binangun. Bilih Patung Binangun menika wonten ibu kota kapanewon patung. Patung Binangun menika wonten sedasa Pakuan, wonten kawan desa Pitu RT. Pangapunten Pak Sugeng, boten wonten RW-nipun. Pangapunten mungkin setunggal diin boten wonten RW-nipun namung Patung Binangun gitu. Nawi menurut undang-undang peraturan daerah tetap ada pembatas. Namun Patung Binangun sudah ada payung hukumnya, peraturan kelurahan. Bilih RW dari Pulau Bentuk, namun sudah punya payung hukum. Pangapunten menika bilih alasanipun kagem mempercepat pelayanan warga kula. Rumiyat saderengipun wonten menika wonten 74 RT. Lajeng wonten kawan desa Pitu RW. Sakmenika namung wonten kawan desa Pitu RW. Perbuan menika dugi sakmenika wonten permasalahan, wonten pensiunan, wonten PNS, TNI, Polri tidak ada permasalahan untuk dokumen negara. Istimewa kedanipun istimewa itu sih. Jadi memang benar. Sampai sampun undang-undang keistimewaan memang benar aturan. Dengan dari istimewa namun kelurahan. Mugi-mugi sak pun Gusti mangke istimewa itu kelurahan. Bagaimanapun juga kelurahan itu pasukan paling depan. Bilih Patung Binangun saderengipun merdeka wonten 3 kalurahan ingkang pisan menika Kelurahan Wonogiri, ingkang kaping 5 Kelurahan Padasan, ingkang kaping 3 Kelurahan Pakem. Lajeng wonten maklumat kemerdekaan 18 Agustus tahun 46 bulan Desember menika bilih Sultan Hamengkubuwono ingkang kaping 9 bergabung dengan NKRI. Akhirnya menika dari beberapa kelurahan itu digabung menjadi satu, menjadi Patung Binangun. Lajeng menika wonten bahasa ingkang wonten kelurahan menika berbisa menika boten wonten dipun sebataken dumateng Bapak Ibu ahlinipun basa niki. Waduh nggih bingung. Wonten bahasa menika wonten kebetulan. Apakah ini sudah masuk di kampus? Saya belum tahu. Kebetulan. Bilih sabin ingkang wonten menika kebetulan sampun pas kalian luasipun. Lah bahasa kebetulan monggo kagem dia sih kagem diskusi kebetulan. Lajeng sanesipun bilih Patung Binangun sampun wonten wisata ingkang sampun mlampah inggih menika Lor Sambi, Ledok Sambi. Dengan sampun rutin bilih Ledok Sambi wontenipun Covid menika kunjungan wisata menika Sabtu Minggu atau liburan ribuan.